Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama rekan-rekan santri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah ada sedikit pemesanan buku dari saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan mengirimkan paket kepada saudara-saudara kita, yakni kita kirim paket yang pertama ke Singapura, kemudian yang kedua kita kirim paket ke Taiwan, kemudian yang selanjutnya ke Malaysia, dan insya Allah kita kirim paket 10 buku hijau dan juga 10 buku kuning ini ke saudara kita di Palembang, yakni Ustadz Zainuddin. Beliau di sana memiliki perguruan pencak silat Gasmi. Beliau adalah alumni Lirboyo dan diamanati anggota kurang lebih 150 dan memiliki TPQ dan majelis istighosah di sana. Dan alhamdulillah beliau kemarin menghubungi kami untuk berkenan membagikan atau mengirimkan paket 10 buku hijau dan juga paket 10 buku kuning, dengan harapan sambung silaturahim ini bisa terjalin untuk mensyiarkan sholawat Nuridzat, yakni sholawat yang dikarang oleh Syekh Abi Hasan Asyadzili. Kemudian ada beberapa amalan ilmu hikmah, yakni asma Syekh Syubakir, kemudian asma Isim Suryani, dan juga asma-asma yang lain. Mungkin kita akan bungkus paketnya. Kita bungkus paket yang buku hijau dulu, jalan. Buku hijau. Insya Allah dalam paket, jadi perlu diketahui bersama, di Padepokan Sirep Geni kita tidak memaharkan tasbih, kita tidak memaharkan gelang, kita tidak memaharkan kapsul, akan tetapi yang kita maharkan itu adalah buku. Yang pertama buku hijau. Buku hijau ini meliputi amalan lengkap sholawat Nuridzat beserta riyadhah. Kemudian yang kedua adalah buku kuning yang kami beri judul Ijazah Asma Sukro, yang mana di dalam buku kuning ini mencakup amalan sholawat Nuridzat secara lengkap, kemudian ditambahkan asma dan juga zikir, asma dan juga zikir, beserta dengan sanad tawasulnya. Dalam buku kuning ini meliputi hal-hal itu. Oleh karenanya perlu ditekankan bahwa bagi saudara-saudara kita yang sudah menghubungi Padepokan Sirep Geni, sudah kami tekankan bahwa Padepokan Sirep Geni tidak pernah memaharkan tasbih, gelang, dan kapsul. Tasbih dan gelang beserta kapsul yang kami paketkan atau yang kami turut sertakan dalam paket itu semata-mata hanyalah bonus dari Padepokan agar supaya jenengan semua memiliki pendamping tasbih untuk menemani jenengan berzikir, untuk menemani jenengan membaca sholawat. Jadi sudah saya tekankan mulai dari awal bahwa tasbih yang kami bonuskan itu bukan tasbih kesaktian, bukan tasbih kejadukan.
Karena kesaktian dan kejadukan itu hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Kita hanya berusaha mengasma tasbih dengan membaca sholawat, dengan membaca hizib, dengan membaca asma. Dengan harapan tasbih ini akan menjadi pendamping penyelaras untuk mengamalkan sholawat, untuk mengamalkan ijazah asma-asma. Agar supaya rekan-rekan yang sudah berkenan untuk mengambil paket buku hijau dan juga paket buku kuning, ini kedepannya tidak sampai kecewa. Karena mohon maaf, ketika jenengan mengharapkan tasbih, ketika jenengan mengharapkan gelang, ini tujuannya untuk kesaktian, maka saya pastikan jenengan akan kecewa. Video-video yang sudah kami upload ke YouTube Padepokan Sirepgeni itu hanyalah sebatas motivasi. Ada sebagian saudara kita yang menanyakan, apakah tasbih Padepokan Sirepgeni itu untuk kejadukan, apakah untuk kesaktian? Saya jelaskan dan saya tekankan bahwa itu hanyalah tasbih pendamping. Pendamping jenengan untuk berzikir, tidak lebih dari itu. Nah, adapun video-video yang menjelaskan tentang trik ilmu kebal, kemudian meditasi, sholawat, nurizat, itu hanyalah kebetulan. Itu hanyalah kebetulan. Karena sudah kami tekankan bahwa dalam ilmu kejadukan itu terbagi menjadi 3. Namun yang pantas untuk dijelaskan hanyalah 2. Yang pertama adalah ilmu pasif. Pasif itu akan aktif ketika dalam kondisi terdesak. Nah, dalam kondisi terdesak itu manusia tidak bisa menjamin. Kami juga tidak bisa menjamin, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita hanya berusaha. Ibarat kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan. Hak keselamatan itu adalah haknya Allah. Bukan lantas ketika kita berdoa, kemudian dalam perjalanan kita mendapatkan musibah, kemudian kita menyalahkan doa itu, atau bahkan sampai menyalahkan Allah. Nah, ini perlu difahami saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang atraktif. Ilmu atraktif itu adalah akan aktif ketika seseorang itu mau mengamalkan. Mau mengamalkan dengan istiqomah, mau meriyadhoi, kemudian mau untuk menekuni. Sehingga terkadang kita sudah melakukan riyadhah selama 41 hari, kita sudah mengistiqomahkan. Terkadang apa yang kita harapkan belum diijabah oleh Allah. Loh, kenapa demikian? Karena itu untuk menyadarkan diri kita bahwa segala bentuk kekuatan itu hanya milik Allah. Manusia itu hanya sebatas memohon. Nah, karena dalam teori ilmu hikmah itu bukanlah sebuah tingkatan. Bukan lantas ketika seseorang itu mengamalkan riyadhah selama 41 hari kemudian dia akan naik tingkat menjadi tingkat master. Itu tidak ada. Karena dalam ilmu hikmah itu adalah tatanan. Ketika seseorang itu menjalankan puasa, menjalankan riyadhah, menjalankan sebuah amalan, maka prosesnya itu akan mengalir sesuai dengan tatanannya. Ketika hatinya mau bersih, ketika niatnya mau benar, maka Allah lah yang akan menaikkan derajat orang tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, oleh karena itu, agar supaya rekan-rekan memahami
tidak sampai kecewa di suatu saat nanti. Nah, kemudian alhamdulillah karena ini permintaan dari saudara-saudara kita, perlunya Padepokan Sirep Geni ini membuat produk madu. Insya Allah madu ini kami beri nama madu ruqyah atau madu ruqyah Padepokan Sirep Geni. Nah, kami hanya berusaha untuk meriadoi, kami hanya berusaha untuk mengasma atau membacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita bacakan sholawat nurizat, kita bacakan hizib, kita bacakan doa-doa dari para guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, dengan harapan madu ini dapat membantu proses ruqyah. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai manusia itu hanya mampu untuk berusaha dan mampu berupaya. Manusia tidak akan mampu untuk menjamin ketika suatu saat nanti ada rekan-rekan yang membeli madu ruqyah ini kemudian tidak merasakan apa-apa, maka jangan sampai kecewa. Karena madu ini hanyalah madu biasa. Cuman kita upayakan madu ini sudah di asma atau dibacakan doa-doa ruqyah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, bukan lantas kita itu salah arti, sama halnya ketika kita berobat, sama halnya ketika kita ke dokter. Ketika kita ke dokter, kemudian dokter itu memberikan kita obat, dan kemudian setelah obat itu kita terima, kita membayar biaya berobat. Nah, dokter tidak akan mampu untuk menjamin bahwa pasien yang meminum obat akan dipastikan sembuh. Karena kesembuhan itu hanyalah milik Allah. Cuman perlunya kita untuk ikhtiar. Kita ikhtiar dengan metode pengobatan. Baik itu dengan pengobatan herbal atau pengobatan medis. Nah, sampun dalam pinten niku 10 buku kuning, 10 buku hijau. Nah, dan terima kasih kepada saudara kita yang ada di Singapura. Kemarin kita dihubungi sama beliau meminta untuk dikirimkan buku kuning dan juga buku hijau. Di luar dugaan kami, ongkir atau ongkos kirim ini dilebihkan oleh beliau. Terima kasih, alhamdulillah sudah kita sampaikan kepada lembaga yang membutuhkan. Kemarin kita sampaikan ke Padepokan Bening Jiwo yang ada di Palembang. Kita sampaikan sebagian ke sana dan sebagiannya untuk kebutuhan di Padepokan, dan alhamdulillah lebihan ongkir itu kami santunkan atau kita berikan kepada saudara-saudara yang masih belum mampu untuk mengirimkan ongkir. Karena tujuan kita itu untuk mensyiarkan sholawat, dan juga terima kasih kepada saudara kita yang ada di Taiwan, Mas Sodikin yang ada di Taiwan. Beliau adalah teman baik, sering WA, sering inbox sama saya, sering kita musyawarah, sering kita rembukan. Akhirnya beliau ada rezeki lebih dan mengirimkan uang kepada kami. Namun karena kami tidak bisa membalas apa-apa kepada beliau, insya Allah kita kirimkan paket ke Taiwan. Jadi kita kirimkan paket buku kuning ke Taiwan, dan juga ada pengiriman paket ke Malaysia. Ada 2 paket yang menuju ke Malaysia. Semoga buku yang kami rangkum dan buku yang kami bagikan niki bisa bermanfaat untuk
diri kami pribadi, untuk santri-santri di Padepokan Sirep Geni, di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah terutama, dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang kami maharkan itu hanyalah buku kuning dan juga buku hijau. Tasbih, gelang, dan juga kapsul asma itu kita sertakan hanyalah bonus untuk mendampingi jenengan berzikir. Jangan sampai berharap lebih dari itu. Jangan sampai berharap akan sakti, berharap akan kebal senjata tajam, karena kesaktian, kekebalan itu hanyalah milik Allah. Kita hanya berusaha untuk berdoa kepada Allah agar kita dilindungi. Sebenarnya kalau kita mau untuk mendalami, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Secara dasar kita melaksanakan sholat itu sudah dijamin oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu menjauhkan atau menghindarkan pada diri kita dari hal-hal yang buruk. Nah, maka poin penting yang kita ambil dari ayat tersebut adalah bagaimana kita memperbaiki sholat, bagaimana kita meningkatkan sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu akhir waktu. Nah, harus kita jaga betul-betul sholat 5 waktu, dan didampingi dengan membaca sholawat, didampingi dengan zikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu ada makalah yang mengatakan, man khofallah khofa kulli syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan takut kepadanya. Oleh karena itu orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu orang yang menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka ketika orang itu bertakwa, maka secara otomatis dia akan takut kepada Allah, menjalankan perintahnya. Maka akan dijaga jaminan Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari gangguan jin, dijaga dari kezaliman manusia, dijaga dari hal-hal yang buruk. Oleh karena itu inilah poin penting yang harus kita jalankan. Kita bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kita kerjakan sholat, kita jauhi larangannya, kita jauhi mencuri, kita jauhi menghasut, kita jauhi rasan-rasan dan lain sebagainya. Itu ini adalah poin yang penting. Nah, untuk poin-poin kita mengamalkan sholawat itu adalah tambahan. Nah, oleh karena itu agar perjalanan ini bisa saling mengiringi, saling mengimbangi, maka sholat kita perbaiki, sholawat kita perbanyak. Akhirnya sedikit demi sedikit hal buruk yang ada di hati kita, hal buruk yang ada di diri kita niki akan sedikit demi sedikit akan berubah. Tujuannya agar berubah menjadi lebih baik. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucapan. Kami hanyalah santri yang berusaha untuk berkhidmah, kepada para santri yang diamanatkan orang tuanya di pondok, yang berkhidmah kepada masyarakat pada umumnya, dengan harapan kami bisa menyalurkan ilmu, kami bisa menyalurkan pengetahuan kami, walaupun ilmu dan pengetahuan kami terbatas. Oleh karena itu ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kami mewakili dari Padepokan Sirep Geni mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah meluangkan rizkinya untuk saling membantu, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada Padepokan Sirep Geni.
Saya kira demikian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sa'altuka bil asma'il a'zam qadruhu bi ajin ahujin jalla jalyutin jal jalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.